Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman mau bahas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan memudahkan segala urusan kita. Dan tidak lupa pula kita berselawat, semoga salam dan selawat selalu tercurah kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya. Baik, teman-teman mau bahas sekalian, kan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas bagian yang kelima daripada isim, yaitu al-ismu bin nazar ila taghyirih. Jadi isim ditinjau atau dilihat berdasarkan dilihat dari perubahan harokat akhir, dari perubahan harokat akhirnya. Jadi al-ismu bin nazar ila taghyirih, jadi perubahannya. Nah, jadi isim dilihat dari perubahan harokat akhir. Jadi di sini kita akan bahas tentang perubahan harokat akhir daripada isim. Ya. Nah, ini terbagi dua. Yang pertama ada namanya isim mu'rab. Ini bagian A. Isim mu'rab. Bagian B ada isim mabni. Jadi ada isim mu'rab, ada isim mabni. Jadi kalau mu'rab itu dia berubah. Ya, sementara mabni ini tetap. Nah, jadi di sini kita akan melihat mempelajari tentang perubahan isim tapi harokat akhirnya, dan inilah inti daripada pelajaran nahwu. Inti dari pelajaran daripada nahwu, karena nahwu itu mempelajari bagaimana kita mengetahui harokat akhir daripada suatu kata atau kalimat. Nah, contohnya Zaidun, ya. Di sini kita ambil kata Zaid. Ya. Zaidun. Ya. Jadi ini bisa Zaidun, ya, bisa Zaidin atau Zaidan, ya. Nah, jadi kita akan mempelajari yang ini huruf terakhirnya saja, ya. Nah, kalau harokat sebelumnya ini tetap, ya, za nggak berubah jadi zi atau zu, demikian juga ya, atau berubah menjadi sukun. Nah, tapi di pembahasan isim bagian yang kelima ini, di sini kita akan fokus mana isim yang mu'rab, ya, mana isim yang mabni, mana isim yang harokat akhirnya itu berubah, mana isim yang dia itu nggak berubah harokat akhirnya, jadi tetap, ya, dalam kondisi bagaimanapun dia nggak akan berubah, bertemu dengan huruf apapun atau bertemu dengan isim atau fiil apapun dia nggak berubah, tetap, makanya dikatakan mabni. Ya, sementara kalau mu'rab dia akan berubah, ya, tergantung nanti sebelumnya itu ada huruf apa, ya, apakah huruf jar umpamanya gitu, ya, atau bertemu dengan isim apa sebelumnya, ya. Jadi perubahan harokat akhir suatu kata itu dipengaruhi dari kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya, ya. Jadi kenapa Zaidun bisa berubah menjadi menjadi Zaidan, ya, karena itu ada hubungannya dengan kata atau kalimat sebelumnya.
Sekarang kita akan bahas dulu isim mu'rab ya. Kita hapus dulu. Ya, kita akan bahas yang pertama, isim mu'rab. Ya, isim mu'rab. Jadi kalau mu'rab itu berubah ya. Berubah, mabni tetap. Oke. Di sini kita akan ambil contoh ya. Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Nah, jadi kenapa Zaidun ini bisa berubah? Karena di sini ada kata koma ya. Jadi kalau koma itu artinya telah berdiri. Z nama orang Z. Jadi telah berdiri Z, atau kalau cara menerjemahkan yang baik itu ya diterjemahkan dulu isimnya ya. Jadi Zaid telah berdiri. Jadi seperti itu ya. Nah, kenapa Zaidun ya, bukan Zaidin? Nah, karena pelakunya adalah Zaid gitu ya. Tapi ini nanti kita bahas kapan dia dhammah ya, atau kapan dia kasro, kapan dia fathah gitu ya. Tapi kalau dalam pelajaran nahwu istilahnya bukan dhammah ya, atau fathah atau majrur, tapi istilahnya nanti marfu, majrur sama mansub. Nah, itu nanti atau ditambah nanti majzum. Nah, jadi itu kalau dalam pelajaran nahwu ya. Jadi bukan dhammah, kasro atau fathah, enggak seperti itu. Itu untuk pelajaran tajwid. Intinya di sini kita cuma belajar dulu ya, bahwa mana yang termasuk isim mu'rab. Ya, yang mana saya termasuk isim mu'rab. Ya, jadi pada dasarnya sebenarnya semua isim itu rata-rata semuanya mu'rab ya. Kecuali nanti ada beberapa yang dia itu mabni. Nanti kita akan bahas yang mana saja mabni dan berarti sisanya itu adalah mu'rab. Oke, ini cuma sebagai contoh saja. Qoma Zaidun. Kenapa Zaidun? Ya. Nah, ini karena di sini ada kata koma. Nanti akan berubah. Ya. Kalau kita rubah kalimat sebelumnya, ra'aitu. Ra'aitu Zaid. Nah, ini akan berubah menjadi apa? Menjadi dan ya. Kalau fathatain maka di sini kita kasih alif. Jadi Zaidan. Kenapa bisa Zaidan? Ya. Ya karena di sini ada kata ra'aitu, ini sangat berhubungan, tapi sekali lagi kita nggak bahas kenapa fathah ya, kenapa doma, kenapa kasrotain umpamanya. Nah, ini nanti pembahasannya setelah bahas semuanya, pembahasan isim dan fi'il ya. Nah, nanti penerapannya itu ya. Cuma di sini kita cuma pengen mengetahui saja mana isim yang mu'rab, mana isim yang mabni. Nanti akan berubah lagi ya, Zaidun itu atau Zaidan akan berubah lagi ya. Kalau nanti namanya seperti ini, marortu ya, marortu bi Zaidin ya, bi Zaidin. Nah, ini berubah menjadi din. Kenapa? Karena di sini ada huruf jar bi. Jadi dia pengaruhnya karena ada di sini. Kenapa bisa kasro? Karena ada pengaruh huruf sebelumnya atau kata sebelumnya ya. Nah, jadi intinya ya, semua isim itu rata-rata ya pada dasarnya semua isim itu adalah mu'rab. Kecuali sebagian. Yang mana sebagian itu? Kita bahas bagian B. Kita akan bahas bagian B. Ya. Isim mabni. Ya, ini tetap. Isim mabni tetap. Nah, yang mana saja yang termasuk isim mabni? Yang pertama diantaranya itu adalah dhamir ya. Jadi isim dhamir. Nah, ini kita sudah bahas ya, dhamir
huwa, huma, hum, dan seterusnya ya, domir. Ini kita udah bahas. Nah, silakan nanti kalau belum paham nanti bisa melihat video sebelumnya ya tentang pembahasan domir. Oke, yang kedua ya, termasuk isim mabni itu adalah isim isyarah ya, isim isyarah. Oh ya, ini kita jelaskan dulu ya, domir. Kita kasih satu contoh aja ya, huwa. Ini domir ya, huwa. Huwa ini kenapa mabni? Karena dia memang nggak bisa berubah ya. Jadi nggak ada huwi, nggak ada huwan, atau nggak ada huwun, nggak ada gitu ya. Atau huwu, huwi, huwa, nggak ada. Nggak ada huwu, huwi, tapi yang ada huwa. Nah, ini dia tetap mau kondisi bagaimanapun, huruf apa sebelumnya atau sesudahnya tetap dia menjadi huwa. Nah, demikian juga isim isyarah ya, contohnya haza gitu ya, haza nggak akan berubah gitu ya, nggak berubah menjadi hazi, kecuali hazihi, karena memang itu beda lagi artinya gitu ya. Tapi kalau haza nggak akan berubah menjadi hazu ya, nggak akan merubah menjadi hazi, atau mungkin hazan atau hazin ya, atau hazun ya, tetap dia akan menjadi haza. Oke, yang ketiga, nah, di sana ada isim mausul. Isim mausul ini juga kita sudah bahas ya. Contohnya allazi. Ya, allazi. Allazi tetap allazi gitu ya. Nah, tetap allazi. Ya, nanti kita akan bahas ya, tapi ini sudah jelas ya. Allazi tetap allazi. Jadi nggak bisa allazu mungkin ya, atau allaza. Nah, itu beda lagi ya. Jadi dia tetap menjadi allazi, huruf apapun atau kata apapun sebelumnya atau sesudahnya. Nah, yang keempat yang keempat ya, di sana ada isim mausul sudah, isim syarat atau ismu syarti, isim syarat, isim syarat ya, isim syarat ya, kalau bahasa kita ya syarat gitu ya, syarat. Kalau mau ini kamu harus begini, ada syaratnya. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin di sini kita akan bahas secara terperinci dulu isim syarat. Karena domir, isim isyarah, isim mausul telah kita bahas di isim ma'rifah ya. Nah, tapi isim isyarah ini ya belum kita bahas karena dia pembahasannya di isim mabni. Nah, ini kita akan bahas dulu apa itu isim syarat. Nah, jadi secara umum ya, isim syarat itu isim yang harus ada fiil syarat dan jawab syaratnya. Jadi harus ada fiil syarat tambah jawab syarat namanya ya, jawab syarat. Nah, jadi ada fiilnya, ada jawabnya, ada jawab syarat. Nah, di sini mungkin kita kasih contoh atau mungkin kita akan sebutkan yang mana saja termasuk isim syarat. Ya, di sana ada kata man ya, terus ada ma, terus ada apa lagi itu, ada mata, terus ada aina, terus ada kaifama, dan seterusnya ya. Nah, ini oh ya, ada juga ayu. Ayu. Oke, ini sebenarnya ada lagi ya, tapi cukup ini saya dulu.
Jadi ini yang termasuk isim syarat, man, ma, mata, aina, kaifa, ma, ayu. Jadi man itu artinya siapa, ya, atau barang siapa, atau siapa lah gitu ya, siapa. Terus ma bisa diartikan apa, ini arti secara umum saja ya. Terus mata itu artinya kapan. Terus aina di mana, ya. Kaifama itu artinya bagaimana atau bagaimanapun. Terus ayu. Nah, kalau ayu ini artinya dia sebenarnya banyak, bisa berubah-berubah ya makna ayu ini. Jadi nanti dia tergantung konteks dalam kalimat. Ya, dia bisa berubah apapun ya, tergantung nanti kalimat setelahnya gitu ya. Contohnya kalau kita mengatakan ayu baitin, ya, ayu baitin ajada askun fihi, ya, rumah apapun ya yang saya temukan maka saya akan menginap di dalamnya gitu ya. Nah, jadi ayu ini tergantung kalimat setelahnya nanti. Oke, sekarang coba kita buat contoh ya, buat contoh dari kata man. Ini contoh yang sangat masyhur. Man yajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Yajtahid yanjah. Man yajtahid yanjah. Ya, jadi ini fiil syarat. Di sini ada dua fiil ya. Pertama ini ya fiil dari kata najah ya, sukses ya, menjadi yanjah. Terus ada fiil yang kedua ini. Oh ini yajtahid, kalau ini yanjah yang kedua ya. Nah, jadi ini ada ada dua fiil. Nah, seperti yang kita bilang tadi bahwa isim syarat itu harus memerlukan dua fiil ya. Pertama fiil syarat ya, yang kedua jawab syarat. Ya. Jadi fiil syaratnya itu adalah fiil yang menyatakan persyaratan gitu ya. Nah, jawab syaratnya adalah hasil dari apa atau apa yang telah dia kerjakan gitu ya, hasilnya. Ya, intinya yang yajtahid ini adalah fiil syarat. Ya, jawab syaratnya adalah yanjah. Nah, jadi kalau kita artikan man, barang siapa yajtahid. Ya. Oh ini salah ini nih. Kok di sini? Yajtahid. Ya, yajtahid. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ya. Yajtahid. Yanjah, maka dia akan sukses atau berhasil. Nah, jadi barang siapa ya, yajtahid. Yajtahid itu adalah fi'il syaratnya. Maksudnya syaratnya kalau mau sukses adalah harus bersungguh-sungguh. Nah, jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Yanjah itu adalah jawab syarat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Ya. Nah, sekarang coba kita ambil contoh lain. Kita buat contoh lain. Oke. Kita ambil kata ma ya. Wa ma taf'al min khairin tu'jar alaihi. Nah, jadi wa ma taf'al min khairin tu'jar
tu'jar alaihi. Alaihi. Oke. Nah, di sini ada dua fiil. Ya, kita belum belajar fiil ya, tapi di sini kita langsung tentukan saja mana fiilnya. So, nanti kita akan bahas tentang fiil di pembahasan fiil ya. Nah, di sini ada fiil itu taf'al. Ini fiil. Terus tu'jar, ini juga ada fiil. Nah, jadi ini adalah fiil syarat, ini fiil syarat, ini ada jawab syarat. Nah, kalau kita artikan wa ma gitu ya. Wa artinya dan, ma artinya apa. Nah, taf'al artinya kamu lakukan atau kamu kerjakan, min khairin dari suatu kebaikan ya. Tu'jar itu ya dapat pahala gitu ya, atau dapat balasan. Alaihi, dia alaihi itu ya kembali kepada kebaikan tadi. Nah, jadi kalau kita artikan seperti ini ya, wa ma taf'al min khairin, barang siapa atau apa saja, taf'al min khair, apa saja yang kamu lakukan, min khair di dalam kebaikan atau untuk kebaikan, tu'jar alaihi, maka kamu akan dibalas atasnya. Nah, jadi apapun yang kamu kerjakan ya dalam bentuk kebaikan, maka kamu akan dibalas atasnya. Nah, ini cara membuat kalimat isim syarat ya, isim syarat. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau kita masukkan ke dalam kalimat, karena sebenarnya ma ini bisa saja bukan huruf atau bukan isim syarat ya. Ya. Karena nanti ada pembahasan juga ya di isim mabni tentang isim istifham. Ya, isim untuk yang suatu isim yang dipakai atau digunakan untuk bertanya gitu ya. Ya. Jadi bagaimana kita menentukan ya ma ini adalah isim syarat? Ya, cara menentukan seperti tadi. Kalau ada dua fiil ya yang artinya itu atau maknanya menunjukkan suatu syarat, dan di sana ada fiil yang menyatakan yang menjawab syaratnya itu, maka ma ini ya, ma-nya yang ini itu adalah isim syarat. Ya, tapi kalau ma yang digunakan di situ untuk bertanya, maka ma ini bukan ma syarat. Ya, contohnya ma ismuka, atau disambung masmuka, siapa namamu. Nah, ma di situ ya kita tulis saja supaya jelas. Ma ismuka. Ya. Ma ini bukan ma syarat ya. Kenapa? Karena ma di sini digunakan untuk bertanya. Ismu ini artinya nama. Kamu. Ya. Masmuka atau ma ismuka. Masmuka, siapa namamu? Nah, berarti ma-nya di sini adalah ma istifham atau ma yang digunakan untuk bertanya. Ya, jadi tergantung nanti kata setelahnya gitu ya. Sama juga dengan penggunaan man tadi ya. Man ini bisa dia isim isyarat, bisa juga isim istifham. Ya, atau isim yang dipakai untuk bertanya. Kalau kalimatnya mar rabbuka gitu ya. Siapa Tuhanmu? Berarti man-nya di situ itu bukan man syarat. Man-nya di situ berarti man istifham. Karena man-nya digunakan untuk bertanya gitu ya. Tapi kalau man-nya digunakan dalam bentuk persyaratan ya, man yajtahid yanjah, berarti man-nya di situ bukan istifham. Dia masuk isim syarat. Berarti isim syarat. Oke. Kita ambil contoh yang lain. Ya. Kita coba buat contoh yang lain daripada isim syarat. Ya. Di sini ada kata mata ya. Coba kita buat mata. Mata tata'allam tataqaddam. Ya, mata tata'allam
tata'allam, tataqaddam. Ya. Tata'allam itu artinya kamu belajar. Tataqaddam itu artinya kamu mau maju, kamu mau maju gitu ya. Mata artinya kapan. Nah, ini kalau kita artikan mata tata'allam, kapanpun kamu belajar, tataqaddam, maka kamu akan maju gitu ya. Maksudnya ya, kalau kita rajin belajar, maka kondisi apapun ketika kita disuruh maju ke depan ya untuk menjelaskan sesuatu, maka kita akan bisa menjelaskan. Kita akan maju gitu ya untuk menjelaskan. Jadi mata tata'allam tataqaddam. Kapanpun kita belajar, kapanpun kamu belajar, kamu akan maju. Nah, gitu ya. Nah, contoh lain mungkin kita pakai apa di sini, aina ya. Aina taskun, askunu mak. Ya. Aina ma, dia pakai ini ya. Di sini kita yang pakai langsung aina ma aja. Nah, jadi bisa aina, bisa aina ma. Kayaknya lebih pas pakai aina ma. Aina ma taskun, taskun askun mak. Askun ma'ak atau ma'aka. Ya. Aina ma taskun. Nah, ini fiilnya. Ini fiil juga ya. Ini fiil syarat, ini jawab syarat. Aina ma ya, dimanapun kamu. Taskun. Aina ma itu dimanapun. Taskun artinya kamu apa namanya? Kamu tinggal. Gitu ya. Ya, kamu tinggal. Askunu atau askun. Ya, maka saya akan tinggal ma'ak, bersamamu. Nah, jadi kalau diartikan secara keseluruhan, dimanapun kamu tinggal, aku akan tinggal bersamamu. Nah, gitu ya. Nah, itu aina atau aina. Aina taskun, askun ma'ak. Oke, sekarang kita buat lagi yang lain. Dari kata apa yang belum? Kaifama ya. Ya, atau mungkin kita langsung lanjut aja. Atau tidak apa-apa kita buatnya aja kaifama ya. Kaifama tafir ya. Kaifama. Oh ya. Ya, kaifama tafirra minal mauti. Tafirra minal mauti. Yudrika. Nah, ini nggak cukup ini, dibawahnya aja. Yudrika ya. Yudrika ya. Kaifa itu artinya bagaimana ya. Nah, kalau kaifama berarti bagaimanapun. Tafirru engkau lari ya, minal maut dari kematian ya. Terus yudrika itu dia menghampiri ya. Yudrika berarti menghampirimu, dia akan menghampirimu. Berarti di sini ada tafirru, ada tafirro ya. Tafirro ini fi'il syarat. Yudriknya ini adalah jawab syarat. Kaifama dimanapun, tafirro dimanapun kamu berlari, minal maut dari kematian, yudrika dia akan menghampirimu. Nah, maksudnya kematian itu akan menghampirimu. Sekarang kita coba buat contoh yang ayu ya. Tadi kita sudah sebutkan di awal ya. Ayyu baitin ajda askun fihi.
Ayyu baitin ajid ajid askun fihi. Oke, di sini ada ajid ya, ajid. Ini ajid ya. Ini fiil syarat, jawab syaratnya nih ya. Ini juga fiil ya, askun. Ya, ayu baitin. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa ayu itu ini bisa berubah-ubah maknanya tergantung kata setelahnya. Ya, ayu baitin. Nah, kalau ayu baitin di sini bisa kita maknakan, kita lihat lagi kalimat setelahnya, ajida askun fihi. Ya, rumah apapun yang aku temui, aku akan tinggal di dalamnya, gitu ya. Jadi ayu baitin, rumah apapun itu, ajid yang saya ketemu, yang saya temui, askun maka saya akan tinggal fihi di dalamnya. Nah, jadi mungkin ini gambarannya tatkala mungkin ada orang yang terdampar gitu ya di hutan, kesasar di hutan. Akhirnya dia mencari jalan keluar dan dia mengatakan ya, ayyubaitin ajid askun fihi. Ya. Kalau saya ketemu rumah apapun itu maka saya akan tinggal di dalamnya gitu ya. Nah, jadi ini sebagian pembahasan daripada isim mabni. Jadi sebenarnya masih ada ya beberapa lagi, nanti kita akan bahas setelahnya. Jadi masih ada 4 isim mabni lagi. Di sini cukup kita bahas 4 dulu. Nah, jadi saya ringkas bahwa isim mu'rab itu adalah isim yang berubah harokat akhirnya ya, dari kata zaidun, zaidan atau zaidin gitu ya. Jadi huruf akhirnya itu bisa berubah harokatnya. Sementara isim mabni itu tetap ya, isim mabni itu tetap. Nah, jadi intinya isim itu semuanya pada dasarnya dia mu'rab atau berubah harokat akhirnya, kecuali ada beberapa yang dia itu mabni ya. Diantaranya yang kita sudah bahas itu pertama domir ya, domir maka itu nggak akan bisa berubah. Huwa ya tetap huwa ya, isim isyarah juga sama ya, haza. Nah, maka dia nggak akan berubah. Isim mausul juga sama juga, dia mabni, dia nggak akan berubah. Demikian juga isim syart ya, di sana ada kata man, ma, mata, aina, kaifa, ma, ayu. Tapi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang isim yang mu'rab atau isim yang mabni ya. Mungkin kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.